Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam sejarah Islam, Khorasan selalu melahirkan gelombang besar. Dari sanalah Abbasiyah lahir. Dari sanalah Panji Hitam dibentangkan. Tapi dalam nubuah Rasulullah, Khorasan juga akan melahirkan 3 pasukan akhir zaman. 2 akan hancur dan 1 akan menang. Pertanyaannya bukan siapa mereka, tapi apakah kita siap saat waktu itu datang? Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Petunjuk langit yang terabaikan. Tidak semua sabda Nabi langsung menjadi perhatian umat. Beberapa hadis seolah terlupakan, bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu singkat, terlalu misterius, atau karena menyingkap sesuatu yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Salah satunya adalah sabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Akan keluar dari arah timur 3 pasukan, 2 diantaranya akan binasa dan yang ketiga akan memperoleh kemenangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian menyebut ini sebagai isyarat samar tentang akhir zaman. Namun dalam pandangan yang lebih tajam, hadis ini adalah peta dini tentang konflik internal umat Islam yang akan mengemuka menjelang masa fitnah besar. Bukan sekedar prediksi militer, tapi penanda perpecahan ideologis yang berujung pada satu hal, yaitu Allah hanya menolong pasukan yang memenuhi syarat-syaratnya, bukan sekedar yang mengaku membawa panji Islam. Hadis ini menyebut arah timur. Ini bukan istilah geografis semata. Dalam literatur hadis, penggunaan istilah timur sering menunjuk pada wilayah Khorasan, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat tentang pasukan Panji Hitam. Wilayah Khorasan di masa klasik meliputi sebagian besar Iran Timur, Afghanistan, dan wilayah Asia Tengah. Dalam sejarah Islam, Khorasan bukan daerah pinggiran. Ia adalah titik awal munculnya kekuatan besar Islam, termasuk revolusi Abbasiyah dan beberapa gerakan dakwah yang memiliki daya ledak global. Namun menariknya, hadis ini tidak menyebut satupun nama tokoh, suku, atau negara. Ia hanya menyebutkan 3 kelompok dari satu arah yang sama. 2 gagal dan 1 menang. Ini menjadi pertanyaan penting, yaitu bagaimana bisa 3 kelompok dengan titik asal yang sama memiliki nasib akhir yang sangat berbeda? Inilah letak nilai strategis dari hadis ini. Ia tidak berbicara tentang kemampuan militer, kekuatan teknologi, atau banyaknya pasukan. Ia berbicara tentang nilai dan kesucian perjuangan. Bahwa dari satu tempat yang sama bisa lahir 3 jenis kelompok, yaitu yang satu jujur dalam niat, yang 2 lainnya rusak dalam arah. Dan Rasulullah sudah memberi informasi ini bukan untuk sekedar diketahui, tapi untuk ditafsirkan secara kontekstual oleh umat yang hidup mendekati akhir zaman. Fakta yang mencengangkan adalah semua pasukan ini kemungkinan besar mengklaim sedang memperjuangkan Islam. Ini yang membuat hadis ini semakin berat. Ia bukan tentang pertempuran antara muslim dan kafir, tapi antara kelompok muslim sendiri yang semuanya
mungkin mengangkat bendera Islam, mengutip dalil, dan menyeru kepada jihad. Namun 2 dari 3 akan binasa. Dan yang satu yang tidak disebut namanya, tidak dibesarkan suaranya, justru yang akan menang. Ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Al-Barzanji dan Ibnu Katsir telah sejak lama mengaitkan hadis ini dengan gelombang pergerakan dari Khorasan yang akan memainkan peran penting di masa akhir zaman. Tapi tidak semua yang keluar dari sana akan menjadi pasukan Mahdi. Banyak pula yang menyimpang. Maka hadis ini adalah peringatan keras bahwa meskipun kita merasa berada di medan perjuangan Islam, belum tentu itu perjuangan yang dimenangkan Allah. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya berbicara tentang masa depan yang akan datang. Ia adalah cermin bagi masa sekarang, bahwa sejak sekarang umat Islam harus mulai membedakan, yaitu apakah kita sedang berjuang di jalan Allah atau hanya berada di medan yang mirip dengan perjuangan, tapi ternyata menuju kebinasaan. Dan disinilah peran kita dimulai. Kita tidak bisa menebak siapa pasukan itu hari ini, tapi kita bisa mulai menilai arah hidup kita sendiri. Apakah kita bergerak dengan ilmu atau hanya dengan semangat? Apakah kita mengedepankan prinsip atau terjebak dalam agenda kelompok? Apakah kita mengharap ridha Allah atau tepuk tangan manusia? Sebab pada akhirnya ketiga pasukan itu keluar dari timur, hanya satu yang selamat. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan siapa yang paling besar. Beliau hanya menyebut siapa yang menang. Dan kemenangan dalam nubuah bukan soal statistik. Ia soal kesucian total dengan petunjuk wahyu. 2 pasukan yang binasa. Dari arah yang sama keluar 3 pasukan, namun 2 darinya menurut sabda Nabi binasa. Tidak kalah, tidak mundur, tapi binasa. Yahlakun dalam bahasa Arab yang digunakan dalam banyak Al-Quran untuk menggambarkan kehancuran menyeluruh, bukan hanya kegagalan teknis. Ini menunjukkan bahwa kebinasaan 2 pasukan ini bukan karena kekuatan lawan, tetapi karena kesalahan internal yang fatal. Dan inilah hal pertama yang harus disadari, yaitu niat dan metode yang salah dapat menghancurkan sebuah gerakan, meskipun mengusung nama Islam. 2 pasukan ini mewakili 2 jenis penyimpangan yang telah banyak dicontohkan dalam sejarah Islam. Satu menyimpang karena ambisi dan manipulasi agama. Satu lagi karena semangat berlebihan yang tidak disertai ilmu dan akhlak. Pasukan pertama adalah mereka yang berjuang dengan membungkus kepentingan kekuasaan dengan simbol-simbol agama. Mereka memiliki organisasi, struktur, bahkan dukungan massa. Mereka tampil dengan narasi keadilan, reformasi, dan pembebasan umat. Namun di balik bendera yang mereka usung tersembunyi kepentingan kekuasaan. Mereka tidak mencari ridho Allah, tetapi mencari kekuasaan atas nama agama. Dalam sejarah, bentuk ini berulang. Beberapa kekuatan politik tampil sebagai penyelamat Islam dari rezim lalim, tapi kemudian mendirikan sistem yang menindas dengan nama syariat. Mereka menyingkirkan ulama, memonopoli tafsir agama, dan menciptakan kultus pemimpin. Mereka tidak segan menggunakan ayat dan hadis untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka, tapi menolak kritik syar'i dari ulama yang independen. Dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah, model seperti ini telah dikritik sejak awal. Imam Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad fil Iqtiqad mengingatkan bahwa kekuasaan yang mengambil agama hanya sebagai alat propaganda akan menjadi sumber fitnah besar bagi umat.
Kekuasaan yang tidak tunduk pada ilmu syar'i dan tidak memiliki syarat adil serta amanah adalah kekuasaan yang menjerumuskan. Maka meskipun berasal dari wilayah yang sama, pasukan jenis ini dibinasakan oleh Allah karena menodai agama dengan ambisi. Pasukan kedua adalah kebalikan ekstrimnya. Mereka adalah kelompok yang terbakar oleh semangat perjuangan, tetapi kehilangan kompas ilmu dan akhlak dalam jihadnya. Mereka seringkali berasal dari individu-individu yang tulus yang ingin melihat Islam kembali berjaya. Namun mereka terlalu tergesa-gesa, membentuk kelompok sendiri, menolak bimbingan ulama, dan menganggap semua yang berbeda sebagai musuh. Ini pula telah diingatkan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim ketika menyebut tentang kelompok Khawarij yang akan keluar dari umat Islam dan membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka memiliki hafalan, bahkan mungkin lebih banyak dari umat awam, tetapi mereka memahami agama secara dangkal tanpa bimbingan ulama yang benar. Mereka menghukumi umat Islam yang lain sebagai kafir karena perbedaan ijtihad dan mengangkat senjata atas dasar kafir. Kedua jenis pasukan ini tampak berseberangan, yaitu yang satu sangat politis dan yang satu sangat puritan. Tapi keduanya memiliki kesamaan mendasar, yaitu keduanya meninggalkan manhaj Rasulullah. Yang satu meninggalkan karena kepentingan dunia dan yang satunya lagi meninggalkan karena mengandalkan emosi dan semangat tanpa ilmu. Keduanya merasa paling benar, keduanya menolak koreksi, dan keduanya mengklaim membawa Islam secara murni, padahal justru itulah awal kehancurannya. Dan inilah yang jarang diangkat dalam pembahasan umum. Betapa miripnya pasukan-pasukan ini dengan umat Islam biasa. Mereka sholat, mereka membaca Al-Quran, mereka bahkan berbicara atas nama tauhid dan syariat. Namun karena mereka berjalan tanpa bimbingan wahyu yang utuh, mereka tersesat dan tidak tahu bahwa mereka sedang tersesat. Seperti disebut di dalam Al-Quran, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Ini adalah deskripsi tepat bagi dua pasukan yang binasa. Mereka bukan orang kafir, mereka bukan musuh dari luar. Mereka adalah bagian dari umat, tapi amal mereka sia-sia karena salah niat dan salah metode. Dan yang lebih menakutkan adalah dalam riwayat akhir zaman disebutkan bahwa sebagian umat Islam akan memerangi Imam Mahdi. Bahkan ada yang menolak keras kehadirannya karena tidak sesuai dengan versi Islam mereka. Rasulullah tidak menyebutkan bahwa para penentang Mahdi itu adalah orang kafir. Mereka muslim, tapi mereka telah terlalu dalam berada di jalan yang salah, sehingga ketika kebenaran datang, mereka justru menjadi lawannya. Disinilah kita melihat bagaimana dua pasukan itu binasa. Mereka binasa bukan karena kalah perang, tapi karena memilih jalur yang keliru sejak awal. Mereka keluar dari satu tempat yang diberkahi, tapi mereka tidak membawa keberkahan. Mereka membawa nama Islam, tapi tidak membawa ruh Islam yang sesungguhnya. Dan ketika Allah menguji mereka, mereka tersingkir dari sejarah, bukan karena kelemahan, tapi karena tidak layak menerima pertolongannya. Pasukan ketiga satu-satunya yang menang. Jika dua pasukan sebelumnya binasa karena kesalahan niat dan arah, maka pasukan ketiga menang bukan karena kekuatan fisik, tapi karena kesucian mereka dengan petunjuk Rasulullah.
Mereka muncul dari arah yang sama, yaitu timur, atau dalam istilah riwayat minal masyriq. Namun tidak seperti dua sebelumnya, mereka membawa bukan hanya semangat, tapi manhaj yang lurus dan akidah yang bersih. Ciri-ciri mereka tersirat dalam banyak riwayat sahih yang saling berkaitan. Salah satu hadis yang paling sering dirujuk adalah riwayat berikut ini. Apabila kalian melihat panji-panji hitam keluar dari Khurasan, maka datangilah mereka, karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Akhbar Al-Mahdi. Sebagian ulama menilai sanadnya hasan li ghairihi. Hadis ini menunjukkan bahwa pasukan ini bukan sekedar entitas militer. Mereka adalah pembawa dukungan awal terhadap Imam Mahdi. Mereka mengenal Mahdi bukan karena propaganda, tapi karena ilmu dan iman. Mereka datang dari wilayah yang sama, yaitu Khurasan, yang disebut para ulama klasik seperti Imam Al-Barzanji, Ibnu Hajar, dan As-Suyuti sebagai lokasi awal munculnya pasukan penting akhir zaman. Namun mereka tidak membaiat pemimpin baru, tidak merebut kekuasaan, tidak mendirikan kekhalifahan tandingan. Mereka datang untuk memberikan baiat kepada pemimpin yang ditetapkan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa Imam Mahdi akan dibaiat secara paksa di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Artinya pasukan ini taat, tidak menciptakan struktur kepemimpinan berdasarkan hasrat manusia, tapi tunduk pada garis nubuah. Dalam konteks ini, kemenangan mereka bukan hasil ambisi, tapi buah dari kesabaran dan ketaatan kepada wahyu. Dan ini ditegaskan dalam banyak riwayat tentang fitnah akhir zaman, yaitu yang selamat bukan yang paling vokal, tapi yang paling taat pada sunnah. Mereka bisa jadi tidak populer, tidak memiliki pengaruh global, tidak muncul di layar media, tapi di sisi Allah mereka adalah pasukan pilihan. Mereka juga memiliki satu ciri khas penting, yaitu tidak mendahului takdir. Mereka menunggu, mempersiapkan diri dalam diam, dan bergerak hanya ketika waktunya tiba. Ini selaras dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak membenarkan pemberontakan atau pengambilan kekuasaan dengan kekerasan tanpa syarat-syarat syar'i. Mereka tidak reaktif, mereka tidak tergesa, tapi saat ujian besar datang, mereka adalah yang pertama menampakkan keberaniannya, bukan karena nekat, tapi karena yakin bahwa waktu yang ditetapkan Allah telah tiba. Dan mereka tidak hanya aktif pada awal kebangkitan Mahdi. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa mereka akan menjadi bagian dari barisan utama dalam perang besar, yaitu Malhamah Kubro, sebagaimana disampaikan dalam riwayat Sahih Muslim dan Musnad Ahmad. Mereka akan berperang bersama Imam Mahdi melawan kekuatan besar yang datang dari bangsa Romawi. Maknanya dalam konteks modern kerap dikaitkan dengan dunia barat atau sekutu global. Hadis menyebut bahwa dalam pertempuran ini 2/3 dari pasukan muslim akan terbunuh dan 1/3 bertahan. Yang bertahan ini bukan sembarang orang. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi dalam riwayat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mundur. Hadis riwayat Muslim. Mereka tetap berdiri bahkan ketika dunia telah hancur di sekeliling mereka. Dan dari keteguhan mereka inilah kemenangan muncul. Hingga akhirnya mereka menyambut turunnya Nabi Isa alaihi salam dan bersama Mahdi menyongsong babak akhir sejarah manusia. Yang perlu disadari adalah mereka tidak menang karena mereka tahu mereka akan menang. Mereka menang karena tetap berpegang pada kebenaran bahkan ketika semua tampak kalah. Dalam masyarakat yang bising oleh opini dan klaim kebenaran,
Pasukan ini berdiam dalam prinsip. Mereka tidak berubah arah hanya karena mayoritas bergerak ke kanan atau ke kiri. Mereka hanya bergerak jika arahnya sama dengan yang Rasulullah tetapkan. Dan inilah yang paling penting, yaitu ciri utama pasukan ketiga bukan geografis, tapi ideologis dan spiritual. Mereka bisa muncul dari Khurasan, tapi jika sifat-sifat mereka muncul hari ini di tengah komunitas manapun, maka nilai itu sudah hidup. Mereka tidak dibentuk oleh pemimpin karismatik, tapi oleh proses panjang pendidikan iman, adab, dan ilmu syar'i. Imam Mahdi dan Malhamah Kubro. Imam Mahdi bukan tokoh fiksi dalam mitologi Islam. Ia adalah tokoh nyata yang disebut dalam hadis-hadis sahih dan telah disepakati keberadaannya oleh jumhur ulama ahlu sunnah sejak generasi salaf. Bahkan lebih dari 50 hadis menyebutkan secara eksplisit atau implisit tentang kemunculan Imam Mahdi, sebagaimana dikumpulkan oleh para imam besar seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan dalam hadis lain yang lebih rinci, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah. Maka seseorang dari penduduk Madinah akan lari ke Mekah. Kemudian orang-orang akan membaiatnya di antara rukun dan makom. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis-hadis ini menunjukkan satu hal penting, yaitu kemunculan Imam Mahdi bukan karena ambisi politik, tetapi karena desakan umat yang mengenalinya melalui ilmu dan tanda-tanda nubuah. Beliau bahkan tidak ingin dibaiat, tetapi umat yang sadar memaksa untuk menjadikannya pemimpin karena keadaan dunia telah sampai pada titik kritis. Saat itu fitnah, kezaliman, dan perebutan kekuasaan menguasai Hijaz. Tidak ada keadilan, tidak ada kepercayaan. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah akan memperbaiki Imam Mahdi dalam satu malam. Maknanya Allah akan membuka ilham, kesiapan ruhani, dan kecakapan kepemimpinannya secara tiba-tiba, bukan lewat pelatihan atau kampanye. Ketika baiat Imam Mahdi terjadi, akan muncul penolakan keras dari penguasa saat itu. Maka dikirimlah sebuah pasukan besar dari Syam untuk menghentikannya. Namun dalam perjalanan menuju Mekah, pasukan itu ditenggelamkan Allah di padang pasir antara Mekah dan Madinah, sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim. Akan datang satu pasukan dari Syam untuk memerangi seorang lelaki dari Quraisy yang berada di Mekah. Maka apabila mereka sampai di Baida, Allah akan menenggelamkan mereka seluruhnya ke dalam bumi. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa ini adalah titik balik. Setelah itu, umat Islam dari berbagai penjuru dunia mulai sadar dan datang bergabung dengan Imam Mahdi. Di antara mereka adalah pasukan dari Khurasan yang membawa panji hitam. Pasukan ketiga yang telah kita bahas sebelumnya. Mereka bukan hanya mengenal Imam Mahdi dari nama, tapi dari manhaj. Mereka tidak ragu, mereka tidak menunda. Dan dari titik ini dimulailah babak paling mengerikan dalam sejarah akhir zaman, yaitu Malhamah Kubro, perang global yang melibatkan kekuatan besar dari bangsa Romawi. Rasulullah bersabda, "Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi. Lalu kalian dan mereka akan memerangi musuh di belakang kalian. Lalu kalian akan menang. Kemudian akan terjadi pengkhianatan, dan mereka akan mengerahkan pasukan besar untuk melawan kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Bangsa Romawi yang dimaksud adalah simbol kekuatan global
dari dunia non-muslim, yang dalam konteks sejarah bisa merujuk pada peradaban barat atau sekutu-sekutunya. Pada awalnya ada semacam kesepakatan gencatan senjata atau aliansi, tapi aliansi itu dikhianati dan dimulailah perang besar. Perang ini tidak biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa 70.000 pasukan Romawi akan menyerang, dan dalam pertempuran itu 2/3 pasukan Muslim terbunuh, sementara sepertiga sisanya tetap bertahan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang melarikan diri. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan hanya perang fisik, ini adalah ujian seleksi besar-besaran. Yang tersisa hanyalah mereka yang memiliki keimanan paling kokoh dan kesetiaan paling murni kepada wahyu, bukan karena semangat nasionalisme, bukan karena tekanan sosial. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum Dajjal muncul, dan Allah menguji siapa yang benar-benar siap untuk mendampingi pemimpin akhir zaman. Pasukan Imam Mahdi akan menang, namun bukan tanpa korban. Dalam kondisi umat Islam yang tersisa sangat sedikit, Allah menurunkan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam yang akan menjadi pendamping rohani dan strategis Imam Mahdi. Ketika Dajjal muncul dan mengguncang seluruh sistem dunia, Nabi Isa alaihi salam akan memimpin umat bersama Mahdi untuk membunuh Dajjal di gerbang Lut, Palestina. Puncak ini adalah akhir dari malhamah dan awal dari masa keadilan penuh di muka bumi, sebagaimana disebut dalam hadis. Ia, Isa, akan mematahkan salib, membunuh babi, dan meletakkan jizyah, dan harta akan melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang ingin menerima sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua ini bukanlah mitos, ini adalah rangkaian peristiwa yang disusun Rasulullah dalam puluhan hadis yang konsisten, yang dikaji oleh para ulama muktabar selama berabad-abad. Dan semua ini bermula dari satu titik kecil, yaitu siapa yang memilih jalan yang benar sejak awal, dan siapa yang tergelincir sejak dini tanpa sadar. Karena mereka yang mendampingi Imam Mahdi dan Nabi Isa di akhir fitnah bukan dipilih secara acak. Mereka adalah hasil seleksi panjang dari Allah melalui ujian keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan akidah yang dimulai jauh sebelum Imam Mahdi muncul. Mari kita tutup narasi ini dengan harapan dan doa agar termasuk dalam jalan kemenangan. Kita telah menelusuri hadis singkat namun mendalam tentang 3 pasukan yang keluar dari arah timur, 2 binasa dan 1 menang. Dan Rasulullah tidak menyebut nama tokoh, negara, kelompok, atau jumlah pasukan. Beliau hanya menyebut arah, lalu menyisakan selebihnya untuk kita renungi. Karena dalam sunyi hadis itu ada isyarat bahwa yang terpenting bukan siapa mereka, tapi siapa diri kita ketika waktunya datang. Seluruh rentetan nubuah tentang akhir zaman, dari kemunculan Imam Mahdi, Hasaf di Baida, Malhamah Kubro, hingga turunnya Nabi Isa bin Maryam adalah rangkaian yang tidak bisa dibantah oleh Muslim yang berpegang pada riwayat sahih. Tapi inti dari semua peristiwa itu bukan pada kedahsyatannya, melainkan pada saringan ilahi yang tersembunyi di dalamnya, yaitu Allah akan memisahkan dengan tegas siapa yang layak untuk ditolong dan siapa yang disingkirkan karena ambisi atau kesesatan. Maka harapan kita bukan sekedar agar diberi umur panjang atau menyaksikan Imam Mahdi, tapi agar jika saat itu tiba, entah kita melihatnya langsung atau tidak, kita telah menjadi bagian dari jalan yang benar sejak hari ini. Karena ketika langit mulai menurunkan tanda-tanda besar, waktu untuk memperbaiki diri telah habis. Saat panji hitam itu bergerak dari timur,
dan tanah menelan pasukan pengkhianatan di Baida. Yang tersisa hanya 2 porsi, yaitu ikut atau melawan. Kemenangan dalam akhir zaman bukan tentang siapa yang cepat membaca tanda, tapi siapa yang paling konsisten menjaga iman di tengah badai. Dan lebih dari itu, kemenangan sejati adalah ketika Allah menerima kita sebagai hambanya, bukan karena jasa besar, tapi karena kita tetap lurus ketika dunia mulai bengkok, tetap sabar ketika fitnah datang, tetap tunduk pada ilmu bukan pada emosi. Maka hari ini, sebelum malhamah itu dimulai, sebelum Imam Mahdi muncul, sebelum panci hitam bergerak, kita mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami hidup di akhir zaman, maka jadikan kami bagian dari orang-orang yang mengenal kebenaran, bukan karena popularitasnya, tetapi karena petunjuk darimu. Jangan jadikan kami termasuk pasukan yang binasa karena niat yang kotor atau pemahaman yang menyimpang. Jangan biarkan kami tertipu oleh simbol dan slogan, tetapi kosong dari iman dan ilmu. Dan jika Engkau takdirkan kami menyaksikan Imam Mahdi, maka tetapkan hati kami untuk mencintainya, membelanya, dan tidak menjadi penghalang bagi jalannya. Dan jika kami tidak sampai ke masa itu, maka wafatkan kami dalam keadaan lurus di jalan yang sama yang ditempuh pasukan yang Engkau menangkan. Amin, amin ya robbal alamin. Karena pada akhirnya kemenangan bukan milik yang disebut sejarah, tapi milik mereka yang disebut oleh langit sebagai hamba yang jujur, sabar, dan tidak berpaling dari cahayamu meskipun seluruh dunia tergelincir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.